Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah berdirinya Facebook. Media sosial Facebook kini sudah memiliki jumlah pengguna aktif bulanan sebanyak 2,8 miliar di seluruh dunia. Bagaimana sejarah awal berdirinya Facebook sampai bisa sebesar sekarang? Berikut Tagar rangkum dari berbagai sumber. Facebook berdiri pertama kali 4 Februari 2004. Didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama 4 temannya yaitu Eduardo Severin, Dustin Moskovitz, Andrew McCallum, dan Chris Hughes di asrama kampus Harvard. Kabarnya, Mark yang bertindak sebagai programmer hanya butuh 2 minggu untuk menciptakan Facebook. Karena memang mahir dalam programming dan juga sudah beberapa kali membuat proyek yang mirip. Salah satunya adalah Face Mask yang mengajak mahasiswa Harvard menilai penampilan para mahasiswi. Tapi Face Mask terpaksa ditutup oleh pihak kampus hanya beberapa hari setelah dirilis karena dianggap melanggar privasi. Lalu Mark juga pernah membangun situs sederhana bernama Course Match sebagai alat belajar para mahasiswa di Harvard, yang kemudian menginspirasi dia untuk membuat program yang memungkinkan penggunanya saling berbagi. Sehingga lahirlah Facebook versi pertama. Saat diluncurkan pada Februari 2004, Mark menamai jejaring media sosial itu sebagai The Facebook, yang beralamat di thefacebook.com. Terinspirasi dari Direktori Informasi dan Foto Mahasiswa Harvard dengan nama yang sama, yaitu Facebook. Awalnya, situs itu hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Harvard. Mereka bisa melakukan beberapa hal, mulai dari menemukan orang di kampus, mencari tahu siapa saja teman di kelas, hingga melihat visualisasi jaringan sosial pengguna. Sebelum memakai logo huruf F, tampilan awal The Facebook menggunakan logo berupa foto aktor, sekaligus pembuat film asal Amerika, Alfredo James Pacino alias Al Pacino, yang diambil dari internet. Itu adalah tugas Andrew McCallum, yang juga memodifikasi foto Al Pacino dengan dibalut angka biner 1 dan 0. Setelah sukses meraih mahasiswa Harvard sebagai penggunanya, pada Maret 2004, The Facebook mulai merambah ke universitas lain di Amerika. Pada Juni 2004, Mark dan teman-teman memindahkan pusat operasi layanan mereka ke kantor pertamanya di Palo Alto, California. Di bulan yang sama, mereka juga mendapatkan pendanaan pertama senilai $500.000 Amerika dari Peter Thiel, salah satu pendiri perusahaan pembayaran elektronik PayPal. Kemudian pada 1 Oktober 2005, mereka mulai membuka diri untuk mahasiswa lain di seluruh dunia. Bahkan turut memperluas layanan The Facebook ke karyawan di beberapa perusahaan seperti Apple dan Microsoft. Di tahun 2005 juga, Mark melepas kata The sehingga namanya resmi menjadi Facebook dengan domain facebook.com yang dibeli senilai $200.000 Amerika. Pada Desember 2005, Facebook dilaporkan sudah memiliki 6 juta pengguna. Dan mulai September 2006, layanan Facebook terbuka untuk semua orang yang berusia 13 tahun ke atas dengan alamat email yang valid. Dari sini, jejaring sosial Facebook mulai mendunia. Hal itu membuat Mark Zuckerberg memutuskan untuk berhenti kuliah pada 2005 untuk fokus mengembangkan Facebook. Semakin tingginya popularitas Facebook membuat mereka harus memindahkan operasional ke kantor lainnya yang lebih luas. Facebook tercatat pindah kantor sampai 3 kali, sebelum akhirnya mendirikan kantor pusat di Silicon Valley pada akhir 2011. Saat itu, kantor pusat Facebook baru memiliki 10 bangunan yang mampu menampung 2.000 pegawai. Seiring berjalannya waktu, Facebook makin bertumbuh, begitu juga dengan kantor pusatnya, yang kini memiliki luas lahan lebih dari 250 hektar, dengan lebih dari 30 bangunan di dalamnya. Jumlah pegawainya juga terus bertambah. Berdasarkan data Statista, Facebook hanya memiliki 7 pegawai pada saat awal-awal berdiri.
Tapi pada Desember 2020, Facebook dilaporkan memiliki lebih dari 58.600 pegawai full-time. Facebook akhirnya melakukan penawaran saham perdana pada 18 Mei 2012. Jejaring media sosial itu melantai di bursa Nasdaq dengan kode FB dan nilai kapitalisasi 59,9 miliar dolar Amerika. Dari IPO ini, Facebook berhasil mengumpulkan dana segar 16 miliar dolar Amerika, sebagaimana dihimpun dari Investopedia. Saat itu, IPO Facebook disebut-sebut sebagai salah satu IPO perusahaan teknologi paling besar dan paling diantisipasi dalam sejarah Amerika. 9 tahun setelah IPO, Facebook bertransformasi menjadi jejaring media sosial raksasa dengan nilai kapitalisasi mencapai 827 miliar dolar Amerika per 15 Maret 2021, menurut data Macro Trends. Untuk mengembangkan bisnisnya, Facebook mengakuisisi sejumlah perusahaan teknologi lain, dan salah satunya adalah Instagram pada 2012. Facebook mengakuisisi Instagram senilai 1 miliar dolar Amerika dan menjadi akuisisi termahalnya pada saat itu. Kemudian disusul akuisisi platform pesan instan WhatsApp pada 2014 dengan nilai 22 miliar dolar Amerika. Saat diambil alih Facebook, WhatsApp hanya memiliki 450 juta pengguna di seluruh dunia. Dan kini, WhatsApp diperkirakan sudah memiliki 2 miliar pengguna. Belakangan ini, akuisisi Facebook terhadap Instagram dan WhatsApp memunculkan dugaan monopoli di industri media sosial. Facebook sendiri membantah tuduhan itu dan mengeluarkan pernyataan secara publik bahwa akuisisi terhadap WhatsApp dan Instagram tidak melanggar aturan kompetisi. Bahkan Chris Hughes yang dulu ikut mendirikan Facebook bersama Mark Zuckerberg juga berbalik dan menuntut Facebook harus dipecah karena dianggap sudah terlalu dominan. Begitu berkuasanya Facebook sampai disebut ikut berperan memenangkan Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2016. Saat itu, Facebook kabarnya didompleng oleh pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan algoritma newsfeed. Salah satunya adalah Cambridge Analytica, yang mencuri data pribadi puluhan juta pengguna Facebook dalam membangun profil untuk membidik para pemilih. Aktivitas Cambridge Analytica baru diketahui pada 2018. Mark kemudian harus bersaksi di hadapan anggota Kongres Amerika terkait skandal kebocoran data pengguna Facebook, dan Facebook pun dijatuhi denda. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah berdirinya Facebook. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.